Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemuda idaman TV, kali ini kita ngelancong ke makam Syekh Kuro Karawang. Syekh Kuro Karawang adalah Syekh Qurratul Ain atau Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyadatillah. Menurut naskah Purwaka Caruban Nagari, Syekh Kuro adalah seorang ulama. Dia adalah putra ulama besar perguruan Islam dari negeri Campa yang bernama Syekh Yusuf As-Shadiq, yang masih ada garis keturunan dengan Syekh Husain Jamaluddin Jumadil Kubro, serta Sultan Syekh Ahmad Shah Jamaluddin bin Sultan Habib Abdullah Amir Khan bin Abdul Malik Azmat Khan bin Alwi Ammul Faqih, ulama besar Hadramaut Tarim. Jika ditarik dan dilihat dari silsilah keturunan, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro masih keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali Karramallahu wajhah dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keturunan Diah Kirana, ibu Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Selain itu, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro juga masih saudara keturunan dengan ulama Cirebon dari generasi keempat Sultan Habib Abdullah Amir Khan Al-Hindi, wafat di India. Sebelum berlabuh di Pelabuhan Karawang, Syekh Kuro datang di Pelabuhan Muara Jati, daerah Cirebon pada tahun 1338 Saka atau tahun 1416 Masehi. Sementara Syekh Nurjati mendarat di Cirebon pada tahun 1342 Saka atau tahun 1420 Masehi, atau 4 tahun setelah pendaratan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro di Cirebon. Kedatangan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro di Cirebon disambut baik oleh Syah Bandar atau penguasa Pelabuhan Muara Jati Cirebon yang bernama Ki Gedeng Tapa. Maksud dan tujuan kedatangan Syekh Hasanuddin ke Cirebon adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada rakyat Cirebon. Syekh Hasanuddin ketika di Cirebon namanya disebut dengan sebutan Syekh Mursyadatillah oleh Ki Gedeng Tapa dan para santrinya atau rakyat Cirebon. Setelah sekian lama di Cirebon, akhirnya misi Syekh Hasanuddin untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Pelabuhan Cirebon rupanya diketahui oleh Raja Pajajaran yang bernama Prabu Anggalarang. Kemudian Prabu Anggalarang mengutus utusannya untuk mengetahui misi penyebaran agama Islam yang dibawakan oleh Syekh Hasanuddin. Jika utusan Prabu Anggalarang sampai di Pelabuhan Cirebon, maka utusan tersebut diterima dengan ramah oleh Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyadatillah atau Syekh Kuro. Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyadatillah seraya berkata kepada utusan Raja Pajajaran Prabu Anggalarang, kelak dari keturunan Raja Pajajaran akan ada yang menjadi waliullah, meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam. Peristiwa ini disambut gembira oleh Ki Gedeng Tapa dan para santri atau rakyat Cirebon, karena Ki Gedeng Tapa sangat ingin terus berguru kepada Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyadatillah atau Syekh Kuro untuk memperdalam ajaran agama Islam. Suatu waktu, Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyadatillah pernah pamit kepada Ki Gedeng Tapa Muara Jati Cirebon karena harus berdakwah ke Malaka dan Sumatera. Maka Ki Gedeng Tapa Muara Jati Cirebon menitipkan anak kandung putri kesayangannya yang bernama Nyi Subang Larang untuk ikut berlayar bersama Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyadatillah ke Malaka. Syekh Hasanuddin atau Syekh Mursyadatillah mukim dan diberi lahan oleh Raja Sunda Pajajaran yang berada di Pelabuhan Bunut, Kertayasa, Kampung Bunut, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang sekarang ini. Maka di Karawang ini Syekh Hasanuddin dikenal sebagai Syekh Kuro karena dia adalah seorang yang hafal Al-Quran atau hafiz dan sekaligus qori yang bersuara merdu. Syekh Kuro datang di Karawang pada tahun 1418 Masehi setelah mendarat di Muara Jati Cirebon tahun 1416 Masehi dengan menumpang armada Laksamana Cheng Ho yang diutus Kaisar Tiongkok Cheng Tu atau Yung Lo, raja ketiga zaman dinasti Ming. Ekspedisi Tiongkok datang ke Cirebon atas titah Kaisar Ming, Kaisar Yongle dari Tiongkok berkuasa tahun 1403 sampai 1424
kaisar ketiga dari dinasti Ming yang sangat terkenal pada tahun 1432 Masehi, dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho dan Laksamana Sampobo. Kaisar Ming menugaskan untuk mengunjungi berbagai bangsa-bangsa untuk menjalin hubungan persaudaraan antara Tiongkok dengan bangsa-bangsa tersebut. Kaisar Ming membekali ekspedisi dengan 25.000 hingga 27.000 orang pasukan dan 50 buah kapal besar. Catatan lain, bahkan penyebutan armada terdiri 307 kapal laut yang terdiri dari kapal besar dan kecil, mulai dari kapal bertiang layar tinggi hingga bertiang layar 9. Kapal terbesar mempunyai panjang sekitar 400 feet atau 120 meter dan lebar 160 feet atau 50 meter. Rangka layar kapal terdiri dari bambu Tiongkok. Cheng Ho atau Cheng He Hanzi adalah seorang pelaut dari penjelajah Tiongkok terkenal. Di antara penjelajahannya adalah ekspedisi ke Nusantara antara tahun 1405 hingga 1433 Masehi. Cheng Ho adalah keturunan suku Hui, suku bangsa yang secara fisik mirip dengan suku Han tetapi memeluk agama Islam.